Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita hari ini. Sebelum kita mulai obrolan seru kita, saya mau tanya dulu nih. Kalian pasti sering kan dengar ucapan Gong Xi Fa Cai, apalagi pas perayaan tahun baru. Tapi, tahu nggak sih kalau arti sebenarnya itu bukan sekedar selamat tahun baru? Secara harfiah, artinya justru semoga Anda kaya raya. Wah, doa yang mantap banget kan? Nah, dengan semangat itulah, hari ini kita bakal mengupas tuntas rahasia membangun kekayaan dari Tung Desem Moringin. Kita akan cari tahu sama-sama, kenapa sih kok masih banyak banget orang yang gagal jadi kaya. Yuk, langsung aja kita mulai. Mari kita buka dengan sebuah pertanyaan yang mungkin sering bikin kita mikir. Apa benar sih uang itu bukan segalanya? Jujur aja, kita semua pasti setuju kalau uang memang bukan segalanya. Kesehatan, keluarga, dan kedamaian batin itu jelas jauh lebih penting. Tapi masalahnya begini, kalau Anda pakai keyakinan uang bukan segalanya ini sebagai alasan buat menetralisir semangat dan dorongan Anda dalam mencari uang, wah, hati-hati, Anda lagi masuk ke dalam jebakan yang sangat masif. Begitu Anda terus-terusan menanamkan pikiran kalau uang itu nggak penting, alam bawah sadar Anda otomatis bakal mengerem semua usaha Anda untuk sukses secara finansial. Oke, mari kita bedah mitos ini lebih dalam. Sering banget kita dengar orang bilang kalau uang itu akar dari segala kejahatan. Pernah dengar kan? Padahal, kalau kita kembali merujuk pada teks aslinya, yang tertulis itu sebenarnya adalah cinta pada uanglah yang jadi akar dari segala kejahatan. Uang itu sendiri 100% netral, nggak ada sifat baik atau buruk. Jadi poin krusialnya di sini adalah kondisi saat kita kekurangan uang, atau justru menginginkan harta orang lain dengan cara yang nggak halal, nah itulah yang sebenarnya seringkali memicu lebih banyak kejahatan dan penderitaan dalam hidup kita. Sebagai panduan perjalanan kita hari ini, kita akan membedah 5 pilar utama. Mulai dari membongkar keyakinan finansial kita, lalu menetapkan tujuan, merancang strategi dan jalur alamiah, kemudian membuat rencana dan evaluasi, sampai yang terakhir, berhenti menyalahkan orang lain. Sip, mari kita bahas satu persatu. Kita masuk ke pilar yang pertama, membongkar keyakinan finansial. Di sini kita akan mencoba menghancurkan batasan-batasan tak kasat mata di kepala kita. Membangun kekayaan itu selalu, dan saya tekankan ya, selalu dimulai dari pikiran Anda sendiri. Keyakinan-keyakinan yang saling berbenturan di kepala kita itu tanpa disadari bakal narik rem tangan kenceng-kenceng saat kita lagi menuju kesuksesan finansial. Coba deh, seberapa sering Anda dengar orang bilang, nggak apa-apa deh miskin, yang penting bahagia dan sehat, daripada kaya tapi sakit-sakitan. Tunggu sebentar, coba kita pikirin baik-baik, agak absurd kan pernyataan ini? Emangnya kemiskinan itu jaminan kita bakal sehat? Ya jelas enggak dong. Terus kenapa kita harus milih salah satu kalau kita bisa dapat semuanya? Mulai sekarang, kita harus berani ngomong dengan lantang. Saya memilih untuk jadi kaya, bahagia, dan sehat secara bersamaan. Dan ini ngebawa kita ke sebuah konsep yang sangat luar biasa. Kekuatan dari kata harus. Di materi aslinya, ada satu anekdot yang benar-benar menyentuh hati. Bayangkan betapa hancurnya perasaan Anda kalau melihat orang tua sendiri sedang sakit, tapi Anda cuma mampu menempatkan mereka di bangsal rumah sakit kelas 3. Anda menangis karena sadar Anda nggak punya cukup uang untuk menyelamatkan nyawa mereka. Sangat menyesakan, bukan? Nah, dari rasa sakit yang mendalam itulah, dorongan sejati biasanya meledak. Keinginan untuk jadi kaya itu nggak boleh cuma sekedar pengen atau preferensi semata. Itu harus jadi sebuah kemutlakan, sebuah keharusan. Kalau kaya udah jadi status harus, percaya deh, Anda bakal berjuang mati-matian buat nyari jalannya. Kita lanjut ke pilar kedua, menetapkan tujuan kekayaan yang jelas. Ya, ibaratnya kita harus tahu persis di mana target sasarannya. Nah, yang menarik dari bagian ini adalah, kalau target Anda cuma bilang, saya pengen lebih kaya, itu nyaris mustahil buat dicapai. Kenapa? Ya karena nggak ada garis finishnya. Sumberan memecah perjalanan ini secara kronologis jadi 6 tingkat kekayaan. Mulai dari punya tabungan darurat untuk 3-6 bulan, habis itu pelan-pelan naik sampai pendapatan pasif Anda bisa nutupin kebutuhan dasar, naik lagi untuk kebutuhan dasar plus biaya liburan, kemudian nutupin gaya hidup saat ini, lalu naik lagi buat gaya hidup impian Anda, dan puncaknya, kebebasan finansial absolut. Di titik tertinggi ini, secara teori Anda bisa ngundang penyanyi sekelas Beyonce ke pesta ulang tahun Anda tanpa perlu mikir 2 kali. Garis finish yang sangat jelas kan? Oke, kita melangkah ke pilar ketiga, strategi dan jalur alamiah. Ini waktunya kita cari tahu mana jalan yang paling pas buat Anda. Punya motivasi dan keharusan mutlak, tapi nggak punya rencana yang realistis, itu ibaratnya Anda lari sekencang mungkin ke arah barat, tapi berharap bisa nangkap matahari terbit. Ya nggak bakal ketemu. Anda harus paham kalau setiap orang punya jalur alamiahnya sendiri-sendiri dalam membangun kekayaan. Ada tipe eksekutor, orang di balik layar yang jago banget merealisasikan ide, contohnya kayak Elon Musk.
Di sisi lain, ada tipe bintang atau star. Mereka ini emang dilahirkan buat bersinar di panggung dan jago ngebangun koneksi, kayak Jack Ma di Alibaba. Anda wajib banget menyelaraskan strategi membangun kekayaan Anda dengan jalur alamiah ini. Kalau Anda maksa ngelawan arus natural Anda sendiri, ya usaha Anda nggak akan bisa bertahan lama. Dan ini dia, coba perhatikan sejenak angka yang super panjang ini. 6 juta triliun. Gila banget kan? Jadi gini, ini adalah hasil hitung-hitungan kalau Anda investasi $1.000 aja. Terus ada yang ngejanjiin return pasti 10% setiap bulannya. Pas Anda tua nanti, uang Anda bakal jadi segini banyaknya. Angka yang jauh melebihi total seluruh uang yang ada di planet bumi. Ini jadi bukti matematis yang telak kalau skema cepat kaya dengan imbal hasil yang nggak masuk akal itu adalah sebuah kemustahilan yang nyata. Strategi Anda itu haruslah terbukti dan pastinya realistis. Masuk ke pilar keempat, rencana, tindakan, dan evaluasi. Saatnya kita bahas eksekusi dan kontrol berkala. Gini, sebrilian apapun rencana yang Anda susun, semuanya bakal hancur berantakan kalau kebiasaan sehari-hari Anda malah bertolak belakang. Mari kita visualisasikan konsep yang indah ini. Bayangkan sebuah danau kekayaan. Danau ini adalah waduk utama yang menampung pendapatan pasif Anda. Nah, supaya penuh, Anda harus secara konsisten ngebangun aliran air yang deras dari apa yang kita sebut sebagai 4 gunung kekayaan. Ada bisnis, properti, investasi kertas kayak saham, dan juga internet. Anda harus secara sistematis membangun berbagai aliran pendapatan dari gunung-gunung ini supaya mengalir deras ke danau finansial pribadi Anda. Tapi disinilah letak godaan terbesarnya. Banyak banget orang yang akhirnya gagal gara-gara terdistraksi gaya hidup. Coba bayangin, di satu sisi Anda sebenarnya bisa memutar lagi keuntungan dari satu bisnis laundry buat buka 5 cabang baru. Tapi di sisi lain, Anda malah terlalu prematur, pakai keuntungan pertama itu buat beli mobil mewah kayak Alphard. Beli barang konsumtif terlalu dini, itu sama aja kayak Anda sengaja ngebocorin danau kekayaan Anda sendiri sebelum danaunya benar-benar penuh. Disiplin dalam menggulung keuntungan adalah kunci utama dari efek majemuk. Dan pastinya dalam proses itu, Anda butuh banget yang namanya evaluasi. Bayangkan kayak olahraga menembak target. Kalau Anda menembak tapi nggak pernah dikasih tahu pelurunya meleset ke kiri atau ke kanan, Anda nggak bakal pernah bisa tepat sasaran. Anda butuh evaluasi rutin setiap bulannya. Anda butuh feedback yang instan dan super jujur dari pasar maupun mentor Anda. Dan yang paling penting, singkirkan ego Anda. Orang yang gengsi dan gak mau ngaku salah, gak bakal pernah bisa menyesuaikan arah tembakan untuk bisa jadi kaya. Akhirnya kita sampai di fase kelima, alias yang terakhir, berhenti menyalahkan orang lain. Ini saatnya ambil tanggung jawab penuh atas nasib finansial Anda. Tolong waspadalah sama satu jebakan yang sangat beracun ini. Namanya jebakan BEJ. Blame, Excuse, Justify. Menyalahkan orang lain, mencari alasan untuk situasi Anda, dan membenarkan kemiskinan Anda. Selama Anda masih sibuk menyalahkan kondisi ekonomi, nyalain orang tua yang nggak ngewarisin harta, atau nyalain pemerintah, di detik itu juga Anda sebenarnya lagi menyerahkan semua kekuatan yang Anda miliki untuk merubah masa depan Anda sendiri. Stop ngelakuin ini. Hentikan jebakan beracun ini sekarang juga. Sebagai penutup dari sesi bedah materi kita, saya mau mengajak Anda untuk merenungkan satu kutipan yang sangat tajam dan tak terlupakan ini. Jika Anda lahir miskin, itu bukan salah Anda. Tapi jika Anda mati miskin, itu adalah salah Anda sepenuhnya. Fakta yang perlu Anda tahu, 80% orang kaya di luar sana itu dulunya terlahir dari keluarga yang miskin atau biasa-biasa aja loh. Pertanyaannya sekarang, apakah Anda siap mengambil tanggung jawab itu? Apakah Anda berani mematahkan siklus tersebut dan jadi orang kaya pertama di keluarga Anda? Pikirkanlah itu baik-baik, terapkan semua ilmunya, dan sampai jumpa di sesi bedah materi memukau kita berikutnya.